Sekarang kita masuk ke bab baru ya, itu filter. Dari namanya ya, kita sudah tahu bahwa fungsinya itu adalah untuk menyaring. Cuman yang mau disaring itu apa? Nah, yang disaring di sini filter di sini yang disaring adalah frekuensi. Karena frekuensi yang disalurkan di sekitar kita ini adalah sangat banyak sekali ya jenisnya, sehingga kita harus memfilter mana yang bisa kita atau yang kita perlukan frekuensi mana dari mana ke mana biasanya kan. Nah, frekuensi itu ada batasnya. Nah, di sini kita akan membahas nanti di filter itu ada dua jenis filter ya, filter aktif atau filter pasif. Ini awal ini bab ini kita mulai nanti dari filter pasif. Nah, filter ini banyak sekali jenisnya ya, sangat banyak sekali jenisnya dan sangat kompleks pembuatannya jika lebih dari dua orde. Orde apa tuh? Orde dua tingkat nanti ya. Jadi jika lebih dari tingkat itu akan susah untuk membuatnya. Maka nanti di sini kita akan banyak jenisnya. Cuma nanti kita bahas hampir semua filter ya. Nanti ada filter itu yang lolos atas, lolos bawah, filter band pass, band stop, dan filter all pass. Nah, filter itu akan banyak lagi. Orde 1, orde 2, dan lebih. Aktif, pasif. Nah, banyak sekali nanti. Ini makanya babnya cukup banyak ya. Nah, di dalam kemudian ada hal-hal yang dalam perhitungan dan dalam praktek itu akan ada selisih nanti. Makanya kita akan menggunakan yang praktek untuk kita ada ininya ya untuk membuktikan simulasinya. Nah, itu pun akan bergeser ya, tidak persis dari yang dihitung. Karena apa? Komponen-komponen ada yang mempunyai nilai itu adalah nilainya mempunyai toleransi ya. Sehingga komponen-komponen apa namanya analog ini akan susah untuk ditumpas kalau dengan teorinya ya. Seperti R itu ada range-nya, juga C juga nanti bisa kita ukur di lab, kita ada alat ukur RLC itu ya. Cuma di simulasi tidak ada dia langsung ya. Kecuali R. RLC-nya nggak ada untuk pengukurannya. Nah, di lab ada kita. Nanti kita lihat ini sekian ohm kalau umpamanya R ya, ternyata dia tidak persis. Kemudian gitu kita C sekian apa namanya farad, ternyata tidak, bisa lebih bisa kurang sedikit gitu ya, atau nanti yang lilitan L sekian Henry ternyata tidak persis seperti itu, sehingga nanti dia akan susah untuk pasnya gitu ya, tapi kita akan menempuh pendekatan sekitar di situlah gitu ya, tidak bisa pas. Nah, di sini nanti kita mempunyai 5 dasar tadi yang saya sebut: low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter, kemudian all pass filter. Nah, yang banyak dipergunakan itu kan yang tiga pertama ya, high, low, sama band pass. Band stop itu adalah kebalikan band pass, dia sangat kecil range-nya ya. Supaya karena daerah nggak dipakai. Nah, yang dipakai itu nggak mungkin kita buat banyak-banyak. Ya, rugi kita gitu kan. Seperti kita buat bangunan, yang kita banyakkan adalah yang bangunannya kan, yang tidak dipergunakan itu sedikit mungkin. Nah, sehingga orang kalau di daerah perkotaan itu kan antar rumah gitu kan, antar pagar itu kan langsung rapat. Nggak dikasih lagi daerah gitu ya. Kalau ada yang satu apa namanya satu dinding itu kiri kanan rumahnya berbeda, dua rumah satu dinding gitu ya. Nah, di filter mirip juga seperti itu nanti. Makanya ada band stop. Sehingga kalau frekuensi di daerah perbatasan itu benar-benar tidak ada yang menggunakan. Kalau tidak nanti interferensi. Nah, itu hal tertentu. Tapi kebanyakan seperti radio, televisi itu tidak. Di daerah umpamanya daerah perbatasan itu bisa yang mana yang kuat ya. Kita dari pemancar mana yang lebih jauh kita. Kalau dayanya sama umpamanya semakin jauh kita dari pemancar satu TV dengan TV lainnya, maka daerah perbatasan dia yang lebih kuat. Walaupun tidak akan bersih itu ya, karena itu daerah-daerah perbatasannya. Nah, kemudian juga ada filter aktif, filter pasif gitu ya. Nah, yang kita ini kan selalu ideal ya, ini kan, seperti brick wall atau kayak bata gitu ya. Benar kotak filter yang kita apa namanya yang kita inginkan. Tapi kenyataan itu akan sangat-sangat susah itu. Karena dia tidak ada komponen yang dari C itu yang tiba-tiba setelah puncak langsung nol gitu ya, atau nol langsung puncak. Pasti ada kemiringan disebabkan oleh R juga dan C ya. Nah, jenisnya tadi
Pass band, apa dia? Ini adalah daerah yang menerima frekuensinya. Di pass band itulah daerah range-nya yang frekuensi yang filter kita itu terima. Di luar itu tidak akan masuk, atau dia sangat kecil sekali nanti ya, makanya tidak akan kita terima. Penguatan sangat kecil. Nah, maka kita belajar penguatan kemarin kan. Nah, di sini akan dipakai juga. Stop band, nah ini dia juga daerah yang tidak ada frekuensi yang tidak kita dapatkan atau yang kita dapat itu sangat kecil gitu ya. Daerah cut off ini mulainya. Nah, itu di apa namanya transistor yang kita bahas daerah cut off, ini daerah dia mulai dari kemudian riak, nah, key ya, penguatannya riak itu order kita pakai nanti riak itu dia kalau dia mempunyai dua komponen aktif LC gitu ya. Kalau nanti dua komponen pemasi saja bukan riak dia geser. Tujuan hasilnya sama, frekuensinya kegeser. Jadi kita buat filter orde 1 gitu ya, udah dapat itu frekuensi tertentu 1 kilo. Cuman dia kemiringannya landai gitu ya. Dia 20 dB per dekade. Nanti 20 dB per dekade itu apa nah kita ini kan. Dan itunya udah saya kirimkan itunya ya sekalian namanya semilog PDF ya. Nah, itu di print nanti untuk membuat itunya ya. Karena nanti antara frekuensi dan penguatan itu berbeda. Penguatan itu adalah dia itu linear. Jadi bambangkan 1, 2, 3, 4, atau setengah, seperempat, diurut ke atas ya. Terus ke bawah. Sedangkan frekuensi itu dia berbeda. Jadi dalam satu ininya dia semilog gitu ya. Disebut semilog dalam log dia. Jadi penguatan itu dalam apa nanti ininya dalam apa namanya kita kan dapat penguatan itu kali gimana berapa kali ini dijadikan besarnya dB itu dalam log nanti. Sehingga dia ada frekuensi dengan penguatan itu tidak linear dua-duanya. Jadi penguatannya karena di dalam log, berarti frekuensinya kita logkan. Nah, sehingga dengan penguatannya itu dia linear, sedangkan frekuensinya dalam log. Sehingga berbeda. Log 1 dengan log 2 dan log 2 dengan log 3 itu jaraknya beda. Kalau kita kan 1 dengan 2, selisihnya 1 kan. 2 dengan 3 kan selisihnya juga 1. 3 dengan 4 selisihnya 1. Kalau log tidak. Log 1 dengan log 2, log 2 dengan log 3, log 3 dengan log 4 itu selisihnya akan berbeda. Nanti kita bisa dilihat atau pakai Excel ya. Bisa kita lihat nanti hasilnya. Ya, gambarnya nanti juga kita lihat. Nanti nama ada satu dekade nanti. Ya, dari 0, dari 0 ya sampai 10 gitu ya. Nah, itu akan dari 1 ya sampai 10 akan dapat. Kemudian setelah 10 kembali lagi ke 1 itu dia dekade kedua. Jaraknya sama gitu ya. Nah, itu nanti kita akan buat nanti. Nah, untuk membuat dekade ini yang akan dia bergeser seperti riak, terjadi riaknya, terjadi apa namanya, key-nya lebih dari 1 sehingga dia akan melewati. Nah, itu harus kita geser lagi. Kalau tidak, dia frekuensi yang didapatkan tidak sama waktu dia satu orde ya, orde 1. Orde 1 itu artinya komponen reaktifnya 1. Apakah C-nya 1, L-nya 1, gitu ya. Tersebut orde 1. Kalau orde 2 umpamanya lebih dari 1, berarti C-nya 2 atau LC. Atau C lebih dari 2 atau LC-nya lebih dari 2. Itu dia yang mengakibatkan riak nanti. Bisa mengakibatkan riak. Jadi kalau untuk telekomunikasi ya itu hampir semua menggunakan filter karena dia menggunakan frekuensi ya. Jadi filter itu menyaring frekuensi yang mau kita pakai. Mana yang diloloskan, mana yang diinginkan. Dia berupa tadi pasif atau aktif. Nah, filter pasif dia terdiri dari komponen pasif juga seperti tahanan, kapasitor, induktor. Nah, filter pasif tersebut dia menggunakan frekuensi di atas 1 mega ya. Dan tidak mempunyai penguatan ya, tidak ada penguatannya ya. Karena tidak ada dikeluarkan kan outputnya lebih kecil daripada input. Nah, tidak ada penguatan. Susah untuk ditala. Makanya kita taruh frekuensi sekian itu akan susah jika kita menggunakan frekuensi yang lebih dari 1 gitu ya, susah. Kemudian filter aktif sama, dia komponen dasarnya sama, dibuat dari resistor, kapasitor, induktor ya, dan ditambah dengan penguat operasional, op-amp. Ini dasar kita buat terakhir itu ya, penguat operasional. Nah, ini dia penguat. Nah, dari penguat ini dia bisa menghasilkan penguatan lebih dari 1, bisa 1, bisa kurang dari 1, kurang 1 sama dengan mirip dengan apa namanya filter pasif ya. Nah, ini dia bisa 1 persis 1 gitu ya.
Kalau pasif tidak bisa, dia pasti sedikit di bawah 1. Aktif dia bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Penguatan daya ada, relatif mudah untuk ditala. Jadi dari filter tersebut dia akan memisahkan sinyal-sinyal atau frekuensi yang kita kirimkan atau yang mau kita terima ya. Terus kita menerima radio, radio itu banyak kan yang memancarkan. Nah, kita harus memfilter. Televisi juga seperti itu. Kemudian yang digital diproses lagi ya, dari digital punya analognya, harusnya frekuensi akan diterima. Nanti yang kita terima itu adalah sebenarnya dia sudah berupa analog ya, walaupun ininya di pengiriman nanti digital, pengiriman nanti analog masuk lagi digital. Nah digital itu kita akan mengirim frekuensi ya, sehingga dalam tadinya ada frekuensi itu diduduki oleh hanya satu, kalau analog itu dalam digital dia bisa diduduki lebih dari banyak. Kemudian juga nanti dia akan memblok ya sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan seperti interferensi gitu ya, meningkatkan kualitas suara dan gambar dan mengubah sinyal dengan cara lain. Nah, nanti pengubahannya ada nanti. Ini respon idealnya. Ini ideal seperti kita di dalam apa namanya? Oh, dia udah ideal dulu kan. Tapi ideal sih tidak akan mungkin didapatkan. Tapi kita akan menuju yang ini dia, ideal. Jadi dari 5 tadi ya, low, berarti filter yang diloloskan rendah, high, kemudian frekuensi tinggi yang diloloskan, pass band, berarti dia ada 2. Oh, cut off-nya ada atas, ada bawah, berarti dia ada range tertentu. Kalau ini kan nggak ada batas ya. Kalau low dari frekuensi cut off sampai 0. Yang high dari frekuensi cut off sampai nggak ada batas. Kalau passband ada frekuensi rendahnya berapa, frekuensi tingginya berapa. Ini juga sama, cuma kebalikannya. Ini passband yang diterima, ini stop band yang kita yang ditolak gitu ya. Gunanya tadi ya seperti tadi, untuk batas-batas dari 2 kanal biasanya yang tidak supaya tidak saling mengganggu. Ini dibuat setipis mungkin. Nah, kalau ini dia tergantung kebutuhan all pass. Nah di all pass kok semua kayaknya nggak ada filter gitu ya. Kalau dari sisi frekuensi nggak ada, dia fasa nanti merubah gengsi fasa. Nah filter sebenarnya 4 ini jenis filter ya. Kalau ini dia filter seluruh frekuensinya akan lolos lah, bukan filter dong. Ya dia nanti fungsinya untuk menggeser fasa. Yang pertama nih low pass filter. Low pass filter ingat berarti dia lolos frekuensi bawah ya. Bawahnya apa? Di bawah frekuensi cut off. Nah untuk mencari frekuensi cut off-nya ini nanti ada. Nanti macam-macam di itunya ya. Yang dimana di situ pasti ada komponen RL atau RC atau RLC. 3 itu ya dia akan membuat filter ya, membuat frekuensi. Jadi respon ini kadang disebut respon brick wall, berarti benar-benar seperti bata gitu, kotak. Kenyataannya tidak akan kita pernah dapatkan, walaupun dia ordernya sangat tinggi, tapi hanya mendekati nanti. Nah order lebih dari 2 itu akan sangat susah ya. Frekuensinya selalu bergeser masalahnya. Ininya bisa kita dapatkan, kemiringan bisa kita pertajam, tetapi frekuensi juga bergeser. Nah, itu yang bikin repot. Tapi kanan dan kirinya ya kelihatan seperti suatu dinding bata ya, brick wall. Jadi suatu filter low pass filter tersebut filter lolos bawah ya. Low pass filter berarti filter lolos bawah akan melewatkan semua frekuensi dari 0 sampai frekuensi cut off. Tadi kan batasnya 0 sampai cut off. Dan blok frekuensi yang di atas itu. Di atas cut off ya. Ya seperti ini nanti gambarnya. Dari 0 sampai frekuensi cut off diloloskan. Nah, brick wall tadi ya, kotak sepertinya. Kenyataan nggak dapat nanti ada kemiringan di sini ya. Nyatanya. Makanya nanti akan kita gambarkan ini namanya respon frekuensi. Ini adalah AV dalam dB nanti ya. Jadi yang penguatan kita dapatkan kemarin kan berapa? AV-nya sekian. Berarti itu berkali kan nggak ada besaran ya kan? AV kemarin ada besaran. Ini penguatan dalam dB nanti dia menjadi 20 log ya karena penguatan ini ya. Tegangannya, penguatan tegangan 20. Kalau penguatan daya nanti baru 10 log dari A-nya ini penguatannya. Ini frekuensi cut off. Ini frekuensi ya A-nya. Nah, ini frekuensinya nanti di dalam dB. Ininya di dalam ininya ke atasnya nanti itu respon ya. Apa nama linear. Kenapa? Ini kita ke dalam, ini diubah di dalam log kan? Nah, berarti tidak. Kesininya harus di dalam log. Karena dia frekuensinya bukan di dB kan ya, karena dia udah punya penguatan frekuensi itu hertz ya. Jadi kan AV belum ada, makanya dibuat di dalam dB.
Makanya di sini nanti ini dalam log, mencari AV-nya ini kan linear. Berarti ini kalau sudah dalam log, berarti ini kita logkan juga. Nah, ini di linear, ini log. Makanya sebut semi log. Itu sudah dikirimkan ya di ininya, di Erlang ya. Ini disebut daerah passband yang frekuensi yang diterima. Frekuensi dari 0, frekuensi cut disebut passband. Nah, frekuensi cut off disebut ya, disebut stop band yang di atas frekuensi cut off. Daerah roll off ini di antara ini. Nah, ini kan dia datar ya, ini makanya ideal. Nanti dia ada kemiringan nanti daerah roll off. Nah, kalau orde 1 roll off 20 dB per dekade apa nanti 20 dB. Ini kita ubah dalam dB dulu kan. Nah, dekade itu dia frekuensinya dari Bama 1, ini 10, ini 100, ini 1000, ini 1 dekade namanya. Per 10 ya, dekade kan 10. Daerah antara roll off dan pass band dan stop band yang disebut daerah transisi atau ini ya, daerah roll off tadi. Transisi. Dari frekuensi penguatan tertinggi sampai nanti dia penguatan terendah. Satu filter low pass ideal yang mempunyai atenuasi atau kehilangan sinyal sebesar 0. Kayak di sini. Tapi tidak sebenarnya kenyataan idealnya, maka ideal tadi kan. Ideal lagi, ideal 0. Makanya datar gambar. Kenyataan tidak. Dari 0 sih sampai di sini nanti dia akan miring 3 dB. Jadi ada kemiringan walaupun kecil ya, tapi dia tidak rata. Seperti juga nanti waktu kita daerah aktif ya di transistor kan bukan datar sebenarnya, miringnya ke atas ya. Jadi miring ke bawah. Baru di sini tajam gitu ya. Nah, di sini dia idealnya di datar langsung seperti digital dia kan. Lock. Benar, atunasi atau penguatan di daerah stop band adalah transisi daerah 0 ya, di pas bandnya sini. Sedangkan tak berhingga atau sangat besar maka cepat di sini ya turunnya stop band ini. Dan daerah vertikal, yang vertikal dia ada kemiringan bukan vertikal murni. Pergeseran fasanya juga 0 nanti ya, itu fasanya nanti ya. Kita lihat nanti frekuensi antara sinyal input dan sinyal output nanti. Tapi di ini juga kelihatan nanti. Contohnya ini nanti dia seperti ulang kotak ya, 10 dB pertama. Yang kedua adalah high pass filter, lawannya. Jadi kalau tadi dari 0 sampai low pass filter ya, dari 0 sampai frekuensi cut off itu adalah atenuasinya 0, tidak turun ya. Kenyataannya turun sedikit. Daerahnya frekuensi terima ini kebalikannya. Inilah yang ditolak. Di atas frekuensi cut off sampai tak berhingga ini yang diterima. Itu kalau high pass filter ya. Ini kebalikannya saja. Di sini juga ada daerah transisi atau disebut juga roll off-nya ya. Yang kenyataannya tidak lurus seperti ini. Nanti kita lihat nanti di simulasinya dia ada kemiringan. Kemiringan itu tergantung dari order. Semakin sedikit ordernya akan semakin miring. Ini semakin ini ya. Miringannya semakin sedikit. Semakin tajam ordernya. Tetapi untuk membuat order yang lebih dari 2 itu, order 2 saja nanti order 1 akan berbeda. Nanti akan kita lihat nanti. Kemudian yang ketiga, band pass. Berarti dia adalah gabungan di antara kedua frekuensi ini. Filter ini. Low pass filter, high pass filter. Kalau untuk jalur frekuensi jalur lebar, ini bisa dibuat dari high pass filter digabung dengan low pass filter, di mana frekuensi high pass filter lebih rendah dari frekuensi low pass filter. Kita akan dapat untuk jalur lebar nanti. Ya, itu dia. Band pass. Nah, yang di bawah ini kan high nih kan. Dari 0, dari frekuensi cut off sampai tertentu dia lolos. Ini dari 0 nanti sampai frekuensi cut off dia lolos. Nah, ini kan gabungan. Mana frekuensi cut off terendah itu adalah frekuensi high pass filter. Yang tertinggi adalah high pass filter. Tapi ini untuk jalur lebar. Ya, jalur lebar. Jalur jadi sempit nanti. Nah, cuma nanti kalau kita balik band stop ya itu dia sangat tidak bisa kita gunakan high dengan low ini. Tempat ini dia nanti. Jadi khusus nanti ya. Ini 2. Makanya dia punya bandwidth. Kalau ini kan bandwidthnya susah ditebak. Kalau low masih bisa. Berarti dari 0 sampai frekuensi cut off gitu ya. Berarti kalau frekuensi cut off-nya 1000 ya. 1000 Hz. Berarti dari 0 berarti dia 1000 Hz. 1 kilo.
Kalau frekuensi cut off-nya 1 mega ya 1 mega, 2 mega 2 mega karena dia mulai dari nol ya. Tetapi kalau high pass ya nggak ada batas. Dari katakan ini 1000 ya atasnya nggak ada batas. Pokoknya sampai tak terbatas. Kalau di sini masih ada batasnya walaupun lebar gitu ya. Dari nol sampai frekuensi cut off. Nah, kalau band stop, band pass filter dia punya bandwidth-nya lebar lebar pitanya nama istilahnya tuh ya adalah pasti dari frekuensi 1 sampai frekuensi 2. Kalau ini umpamanya 100, ini 1000 berarti 900. Kalau ini 100, 1100, 1000 gitu ya. Pasti dia. Kalau tadi stop itu masih, tapi kan dia akan bergeser-geser ya. Nah, ini dia pokoknya dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Nah, ini tidak bisa kita se apa namanya sesuka kita karena frekuensi ada batas itu ya. Dan ini jadi dia mempunyai di sini dia atunasinya tadi nol ya, tapi kenyataan tidak. Nanti ada frekuensi osilasinya namanya frekuensi tengah ya. Dari frekuensi tengah ini ke kiri dia turun sampai dari tengah ya sampai frekuensi cut off minus 3 dB. Kalau di sini juga dari ini ke kanan minus 3 dB. Tapi dalam idealnya akan kotak. Kemudian di middle di sini nih ya. Nah, ini band pass. Di bawahnya band stop, di atasnya. Jadi dia punya 2 band stop. Di kiri dan di kanan. Kalau high hanya 1, kiri frekuensi cut off. Kalau low hanya 1, di atas frekuensi cut off. Kalau band pass filter di bawah dan di atas frekuensi cut off. Di bawah frekuensi cut off rendah dan di atas frekuensi cut off tinggi. Nah, itu dia. Jadi nanti ada bandwidth. Nanti kalau frekuensi band pass filter ini nanti ada namanya frekuensi osilasi, frekuensi tertinggi terjadi. Itulah namanya frekuensi tengah. Nah, maka tidak bisa kita bagi dua karena dia di sini adalah nanti untuk frekuensi itu adalah log ya, tidak bisa. 100 berarti 50 tidak bisa. Nanti kita lihat kenapa tidak bisa karena di dalam log ya. Umpamanya frekuensi ini dengan ini katakan tadi 100 ininya gitu ya. Kita bagi dulu dong, nggak bisa. Nanti ada perhitungannya ya. Nanti kita lihat. Tapi kalau untuk jalur sempit itu boleh aja, karena dia tidak kalau dalam log itu selisihnya sangat kecil. Yang perlu kita hitung itu adalah jalur lebar. Kalau jadi sempit ya, boleh kita gunakan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dibagi 2 secara aritmetika deh ya. Tapi jalur lebar tidak bisa. Nggak terlalu jauh nanti. Contohnya yang band pass. Contohnya frekuensi cut off-nya 450 dan 460. Bandwidth-nya ya kilo ya nih ya. Ini 450 dan kilo ya. Ini kita kali kilo aja. Jadi tinggal kita kurangi. 400 yang tertinggi dikurang terendah. 460 inilah bandwidth-nya. 300 dengan frekuensi tengahnya mana? Nggak bisa. Nanti harus kita hitung nanti sini ya. Silasi namanya. Ada frekuensi tengah. 300 contoh lainnya dengan 3.300 ya. 3.300 dikurang 300 apa? 3.000. Nah, untuk frekuensi pusat dilambang dengan FO untuk osilasi ya, frekuensi tertinggi. Bisa diberikan dengan rata-rata geometri seperti ini. Akar dari F1 dikali F2. F1 F2 diakarkan ya. Untuk jalur lebar. Jalur sempit boleh F1 tambah F2 bagi 2. Ini contoh yang di sini tadi. Nah, kalau 3.000 kan kalau kita bagi 2 kan 1.500 nih kan. Nah, tapi dia tidak digunakan frekuensi osilasi ini dia akar 300 ditambah 330 berarti kan 3 dikali ya. 300 berarti ini dikali diakarkan dapatnya hanya 995 yang tadinya kita 1.500. Nanti kita lihat di mana kok 1.500 ya harusnya kan proses tengahnya separuhnya kan 1.500 tapi dia tidak karena dia tidak linear ya karena tidak linear. Ini riaknya nanti dari riak ya. Jadi Q dari filter ditetapkan sebagai frekuensi tengah ya. Jadi frekuensi osilasi nanti kita bagi dengan bandwidth itulah riak. Nanti berbeda ininya ya. Nah, ketika untuk apa Q-nya tadi ya, ini adalah lebih besar dari 10, berarti dia adalah jalur sempit ya. Jadi dia sampai 1 sampai 10 itu adalah Q-nya ini untuk menunjukkan nanti adalah jalur apa frekuensinya itu jalur lebar dia besar atau kecil gitu ya.
Kalau jalurnya sempit, maka disebut jalur bandwidthnya sempit, maka dia nanti tidak menggunakan ini tadi. Bisa kita gunakan ini. Lebih mudah kan F1 ditambah F2 frekuensi rendah ditambah tinggi bagi 2. Nah, kalau ini tadi Pak kita gunakan ini ya, jadi dia 1500 ya. Ini kan 3000 Hz ya, besar ya kelihatan ya. Nggak boleh menggunakan F1, akar F1 dikali F2. Nah, kalau aritmatika seperti ini dia untuk jalur sempit, mana key-nya lebih besar daripada 10 kbit per 10 bisa kita lihat di sini. Lalu berapa bandwidth berapa. Semakin apa namanya nih kecil bandwidth ini kan semakin besar key-nya kan. Nah, semakin besar bandwidth key-nya semakin kecil. Nah, key jika yang kecil berarti dia harus menggunakan bisa menggunakan apa kalau ininya makin bandwidthnya makin kecil kan, maka dia menggunakan cara akar dari frekuensi cut off rendah dikali frekuensi cut off tinggi. Kalau key-nya di atas 10 berarti artinya apa? Ini makin besar ini kan tetap nih frekuensi tengahnya. Makanya bandwidthnya itu kan untuk melakukan ini kan bandwidth kecil ya. Nah, kecil. Makanya jika kecil, key-nya besar kan? Jadi lebarnya kecil, key-nya besar. Maka di atas 10 tadi key-nya, makanya bandwidth-nya pasti kecil. Nah, bisa kita gunakan ini. Tapi boleh nggak gunakan ini? Ya makin tepat. Nah, tapi kalau kita gunakan aritmatika rata-rata, ini kan rata-rata. Frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dibagi 2 kan rata-rata ya. Nah, ini bisa kita gunakan ini akan lebih tepat lagi. Tetapi kalau frekuensinya key-nya tadi 10 ke bawah, berarti kan jalur lebar. Salah dia nanti. Kesalahannya sangat besar. Kalau jalur sempit ini kesalahannya kecil, makanya diperbolehkan. Tapi sebaiknya kita gunakan ini aja, kan? Ini akan lebih tepat. Tapi kalau dalam log nanti akan nggak kelihatan perbandingannya ya. Ini dengan ini kalau itu jalur sempit. Tapi lebar pasti kelihatan nanti. Nanti kita lihat nih yang 1000 ini ya, 1000 dengan apa namanya? Yang mana tadi di atas ini ya. 300 dengan 3000. Nanti saya lihatin di sini 300 dengan 3000 ya ini ya. Pakai log ini. Ini nanti semilognya ya. Ini yang angka-angka ini adalah frekuensi. Dalam log LAN ya. Saya besarkan ya. Ini jarak ini belum kelihatan nih. Antara satu ini dua kan. Ini yang jaraknya nih. Dalam dalam satu antara dua nih 0,1, 0,2, 0,3 ini nggak terlalu inilah. Jarak satu dengan saya sebentar. Ya, satu ini jaraknya nih. Selisihnya kan satu ya. Ini 2 dengan 3. Nah, segini cuman. 3 dengan 4 turun lagi dia. 4 dengan 5. Ya kan tuh. 5 dengan 6. 6 dengan 7. 8 dengan 9. Makin kecil ya kan. Karena log. Ini log 1. Dapatnya 0. Log 2 0, berapa. Log 3 sampai log 10 itu adalah 1. Ini 1. Jadi jaraknya berbeda kan. Nah, ini kata sini yang kita gunakan nanti. Ini saya hapus dulu lagi. Sayang. Nah, itu karena di dalam log itu tadi ya. Makanya frekuensinya di tengahnya nggak bisa. Nah, sini gimana yang 3000 dengan 300 tadi. Nah, kita ambil umpamanya nih. Ini 100 ya. 100. Kita ambil ini 100. Terus 100 di sini. Boleh nggak satu? Boleh. Kalau ini 100, 10 di sini, 100-nya di sini, 1000-nya di sini. Ya, nih 100. Ini 1 kilo gitu ya. Nah, 1 kilo 1000. Ini yang 3000-nya kan. 3 kilo. Tadi kan 300 ini ya. 300. 100. Dengan 3300. 3000. Ini 4000 ya. 3300 ini 3,5 segini kira-kira. Nah, kalau kita ambil tadi dia tengah-tengahnya ya kira-kira di sini kan. Tengah-tengah sini di sini kan. Lebih di sini lah ya. Kalau 1500 di sini nih 1000 di 1500. Nah, jadi ini dengan ini jauh kan. Kalau di sini kan hampir sama.
Nah, karena dia dalam lock. Nanti kalau di ininya kita lihat lagi dari bentuk apanya ya. Apa namanya nanti untuk di dalam respon frekuensinya kan kita lihatin. Makanya kenapa dia jalur lebar itu kita menggunakan apa namanya setengah ya akar bukan dibagi dua. Akar frekuensi satu dengan frekuensi duanya dikali diakarkan, nah itulah dia. Kalau jalur sempit, nah jalur sempit itu maksudnya apa? Ini umpamanya nanti di sini ya, jalur sempit. Nih, umpamanya dia dari 9, katakan 1 kilo gitu ya. Oh, 9.000 dengan 10.000, ini kan jalur sempit nih. Kita bagi dua dengan tadi hampir sama kan letaknya kan, paruh juga. 900 dikali 1.000 diakarkan atau 900 tambah 1.000 bagi dua, 950. Nah, hampir sama di sini kan. Karena selisihnya kecil. Tadi kan dari sini sampai sini kan. Dari 300 sampai 3.000. Nah, itu kenapa kita menggunakan akar tadi ya. Itu untuk jalur lebar. Untuk jalur lebar gimana? Ya, dia frekuensi osilasi. Frekuensi osilasi dibagi dengan bandwidth gitu kan. Nah, itulah key-nya. Ini tadi dia. Bandwidth-nya mana? Nah, ini ya. Kalau dia 1 sampai 10 itu dia berarti jalur lebar. Kenapa jalur lebar? Karena B-nya besar. Bagi tetap kan dibagi. Yang kecil ya kan. Di atas 10 ke atas nih, berarti dia B-nya kecil. Karena pembaginya kecil kan Q-nya akan besar. Maka jalurnya jalur sempit. Makanya kita boleh gunakan ini. Tapi kalau kita gunakan ini juga, ya hampir sama hasilnya. Hampir sama saja ya, nggak beda. Kalau jalur lebar, nggak bisa. Harus ini. Selisihnya tadi jauh kan? Antara 1.500 dengan 900 tadi. Contohnya ya. 1.500 dengan katakan 1.000. Berarti 500 selisihnya ya. Hampir 50% kan. Lebih 50% nih. Kalau 1.500. Nah, itu dia ya. Ini yang kalau dia jalan sempit. 450 dan 60 ini kan cuma kilo ya. Bagi dua. Yang salah nih. 450 kilo berarti 900 bagi dua ya. 455. Tengahnya kan. Bandwidthnya kan 10 nih. 455 bagi 10 dapatnya berapa? 45 kan? 100 frekuensi osilasinya ya. Frekuensi osilasi adalah kita bandingkan dengan sebelah ini tadi ya. Di atas dulu. Nah, ya kan? Ini kan 300 dengan 3.000. Kalau kita gunakan itu kan 300 dengan 3.000 kan 3.600 dibagi dua. Berarti kan 1.500 ditambah 300 gitu kan. Berarti kan 3.000 1.800 kan. Ini kedua kali lipat kan. Dari 9,5. Nah, kalau ini kita gunakan yang ini juga hampir sama. Pas setengah dibagi dua, ini akan hampir dapat segini juga kan. 450 dikali 460 kilo ya dibagi dengan diakarkan ya hampir sama. Ini hampir sama nih, hampir kodar kan, hampir 450 kodar ya kan. Kodar diakarkan ya sekitar 450 juga. Ini bagi dua segitu juga. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau kita kodarkan dia dapatnya 900. Kalau diakarkan 900. 300 dikali ini ya diakarkan 990. Kalau enggak 1.800. Jauh kan? 300 ditambah 300, 3.300, 3.600. 3.600 bagi 2, 1.800. Pada ini 950. Dua kali lipat, hampir dua kali lipat. Nah, kalau ini dia hampir 455 juga. Ini dikali diakarkan hampir diakarkan hampir sama. Tersebut. Makanya dia berapa tadi? Ini kalau Q-nya frekuensinya ini ya kan. Bandwidth-nya kan 10 dibagi 10 45. 10 kilo kan 45. Lebih dari 1, lebih dari 10 kan? Ini tadi dia. Makanya Q-nya besar. Yang jalur sempit tadi ya. 45 nih, atas 10 biasanya. Ini sama dengan juga. Ininya hanya 10 kan? Bandwidth-nya.
Kita gunakan ini nih. Frekuensi 95 dikali 105 dapatnya 99, hampir 100 lah ya. 99,8. Kalau menggunakan kinya nanti besar kinya. Kalau kita akan gunakan ini juga sama kan. 95 di 105 kan 200 dibagi 2 100 juga. Bisa kan? Sama dengan ini kan. Nah, kalau lebih mudah ini dapat diakarkan. Lebih sempit karena frekuensinya hanya bandwidthnya hanya 95 dengan 105 10 kan. 10. Nah, ini tadi dibagi dengan 10 kilo, bandwidthnya 10 kilo kan. Ini kilo dapatnya 10. Ini jalur sempit ini ya. 10 ke atas lah ya. Ini contoh lagi. Fungsi tengah. Nih, yang dari yang 3000 tadi. Nah, ini nggak boleh kita bagi dua. 300 ditambah ini boleh. Karena jauh selisihnya kan. Kalau ini bisa bagi dua sama ini 95 ditambah 105 ya 200 bagi 2 100 juga. Menggunakan akar dapat 99,875 ya 100 juga. Q-nya sama juga dengan nanti 10. Gila kan? Ininya 100 kilo dibagi dengan 10 kilo dapatnya 10. Lalu sempit ini. 3000 dengan 300. 3300 ya. Ininya hampir 99 ya, hampir 1 kilo lah ya. 1 kilo ininya, frekuensi tengahnya. Tadi. Itu sama ya. Nih, ya 100 kilo lah ya. Sama. 100 kilo. 1000 Hz ya, 1 kilo. Dibagi dengan ini selisihnya kan bandwidthnya ini 3000 nih ya. 3000 ini bukan 300. 3000 1000 dibagi. Nah, ini kalau bagi 1000 kan dapatnya 120,9 ya. Ini salah sebentar. Ini 3000 nih ya. Bukan 300. 3300 ya kan? Ini kan awalnya 300, ini 300 3000 ya. Baru dapatnya 3, hasilnya sama. Hasilnya sama ya. 0,33. Ini kan, ini disebut jalur lebar. Nih, satu ke atas nanti dia jalur ke atas ya jalur sempit. Nah, itu dia untuk menentukan bahwa untuk mencari apa namanya frekuensi tengahnya itu nanti adalah menggunakan sama ya sebenarnya menggunakan ini lebih baik ini ya. Dulunya akan sama. Tetapi kalau jalur lebar, jalur sempit untuk apa kita gunakan ini gitu ya. Tapi nggak salah, hasilnya hampir sama. Tapi kalau jalur lebar gunakan ini F1 tambah F2 bagi 2 salah ya. Ini tadi dapat nih 90 kalau ininya nanti kan sama kan. Kalau yang ini ya 3000. 3000 ini kalau kita gunakan 300 ditambah 300 1800 nih. Dapatnya 6 nanti di sini nih. 1800 bagi 3 kan 6. Jadi beda dia kan jalurnya. Kemudian band stop. Band stop, nah, dia mirip dengan band pass tetapi kebalikannya. Kalau band pass di sininya apa yang lolos, ini yang ditolak, ini yang diterima, ini yang ditolak. Frekuensi cut off juga 2. Jadi ada 2 daerah. Kalau band pass tadi 2 daerah yang ditolak, ini dia 2 daerah yang diterima, frekuensi bawah dan frekuensi atas. Ininya dibuat sesempit mungkin nanti, tidak boleh lebar-lebar karena tidak dipergunakan. Yang digunakan ini digunakan orang lain, ini punya orang lain. Ini diantara 2 pengguna gitu ya. Jadi ada batas sehingga tidak langsung dari frekuensi ini dia tidak langsung masuk ke frekuensi orang. Ada batasnya. Hilang, kosong ya, baru masuk frekuensi orang. Si A, si B umpamanya. Si B juga tidak langsung si A. Tapi kalau dia rapat seperti ini nanti Bapak sambil contohnya. Ya rapat ya. Frekuensi pertama sampai sini. Frekuensi si B sampai sini gitu ya, bapaknya nih. Nah, ini kan sama nih. Ini langsung dia masuk ke punya orang kan. Ini juga sebaliknya ya. Ini langsung tidak ada batas. Ini juga langsung ke sini. Jadi dia di daerah sini kuat-kuatan mana kuatan daya kan? Kuat daya dia menang. Itu kan nggak boleh saling mengganggu. Padahal masih milik dia sampai sini, ini masih milik dia. Maka dikasih nanti band stop yang ininya kecil ya. Nah itu membuat kecil itu yang susah. Yang kecil ya. Itu disebut band stop. Nah ini dia
Tidak semua dipergunakan band stop itu ya, karena frekuensi itu membuat itu lebih repot. Ada yang hanya band pass saja masing-masing band pass. Nah, risikonya itu ada tadi. Risikonya apa? Adalah di daerah-daerah apa namanya? Di daerah-daerah perbatas itu bisa terjadi interferensi, saling mengganggu gitu ya. Karena kalau nggak ada band stop. Jadi dia kebalikannya, dia juga punya bandwidth, cuman bandwidthnya itu daerah yang dikelola. Nah itu dibuat sesempit mungkin gitu ya. Makanya pasti jalur sempit dia kan, jalur sempit, curam, kecil gitu ya. Supaya setelah frekuensi pihak A tidak langsung masuk ke frekuensi pihak B yang sebelahnya. Ada daerah yang kosong, tidak dipergunakan band stop. Itu biasanya daerah-daerah yang punya sensitif tingkat tinggi ya. Tidak boleh. Kalau tidak tinggi ya udah seperti radio nggak dibatasi itu. Jadi dia agak kesek-kesek tiba-tiba pindah ke orang lain kan. Nah, tapi tidak sempurna kan, begitu juga sebaliknya. Televisi juga gitu. Karena itu tidak sensitif, daerah sensitif akan lepas itu tadi dia. Seluruhnya diloloskan, tetapi nanti dia untuk menggeser fasa. Dan filter nggak ada. Orang kok filter seluruhnya lolos, ya. Nah, jadi kan seluruhnya lolos. Nah, tapi dia yang dipergunakan nanti adalah pergeserannya. Nah, nanti pergeseran kita juga ada sendiri ya, pergeseran fasa dia. Ada semua frekuensi dia bisa. Kita kembali ke fasa, udah tahu kemarin kan di apa RLC itu ya. Contohnya tadi geser fasa 0 sampai min 160 180 derajat kan kita menggunakan transistor juga akan balik fasa ya 180. Nah, sekarang kita masuk ke filter pasif dulu. Bikin ya. Filter pasif. Yang terdiri dari hanya RLC. Penguatannya tidak ada. Gitu ya. Kenapa tidak ada penguat? Ya, nanti rangkaian lebih sederhana gitu ya. Nah, dalam aplikasi frekuensi rendah sampai 10 kilo ya. Filter pasif digunakan dari rangkaian RC. RC sederhana ya. R dan kapasitor. Resistor dan kapasitor. Kemudian untuk frekuensi tinggi di atas 100 kilo maka dibuat dengan RLC. Nah di RLC ini sudah langsung ini orde 2 nih langsung ya. Nah, ini kan orde 1. Ini langsung orde 2 karena ada komponen dua reaktif L dan C. Langsung di orde 2. Nah ini yang membuat tadi riak ya. Ini dia. Frekuensinya yang kita arahkan 1 kilo bahwa dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan dari 1 kilo. Makanya dia akan kita harus ubah lagi L dan C. Walaupun frekuensinya sudah dapat. Frekuensinya dapat itu dalam perhitungan tetapi kenyataannya tidak. Nanti akan kita lihat di simulasi. Dia harusnya turun, memblok ya frekuensi yang tidak diinginkan, tapi dia malah naik dulu. Makanya dia akan membloknya lebih nanti. Nah, kemudian dia ditambah dengan penguat ya. Resistor, op-amp, atau lagi. Di sini kita akan menggunakan op-amp nanti. Lebih mudah. Nah, kalau pasif, dia tidak ada transistor atau op-amp. Kalau aktif ini yang membedakannya nanti. Dengan apa filter pasif. Kalau filter aktif dia menggunakan penguat ya. Karena penguatannya bisa lebih besar dari satu, walaupun tidak semua digunakan. Bisa pas dia satu. Kalau di sini filter pasif tidak akan mungkin satu saja tidak mungkin, apalagi lebih dari satu. Nah, kenapa nanti? Karena V out-nya pasti lebih kecil daripada V in. Tegang output lebih kecil dari tegang V in. Nah, di sini dia rata-rata 0,7 nanti ya, 70% V out dibandingkan V in. Ini saya lihatin dulu. Lepas filter, order 1, RC, rangkaian komponen resistor dan kapasitor satu-satu. Ini rangka sangat sederhana. Jadi seperti gambar bawah. Nah, ini deh kan. Ini resistor dulu, berarti kapasitor. Kalau kapasitor dulu, berarti resistor nanti dia high pass filter. Nah, ini sama-sama cari frekuensi sama. Cuman satu dia ditutup, satu dia dibuka. Nah, itu aja dia. Nah, ini disebut nanti rangkaian pasif karena tidak ada komponen. Output ini akan lebih rendah, nanti ada perhitungannya ya. Kita hitung. Kita juga ukur nanti. Nah, kan udah azan kita istirahat dulu ya. 10 menit sampai 15 menit paling lama ya. Kita lanjutkan lagi. Istirahat dulu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Satu contoh.
Jadi dia sebelum contoh kita masuk dulu ke teorinya ya, low pass filter. Dia rangkaian RC ya, RC. Nah, V out ini jika V in-nya ini berganti-ganti, nanti V out-nya ini akan berubah-ubah outputnya gitu ya. Dan nanti itu frekuensi cut off-nya, frekuensi osilasi aja ya, frekuensi osilasi atau frekuensi cut off ya. Nah, di sini karena ada C, makanya reaktasi kapasitifnya ya adalah XC seper 2 PFC. Kalau L nanti dia 2 PFL ya. Reaktansi induktif ya. XL sama dengan 2 PF. F itu frekuensinya. Nah, kalau di sini nanti kita untuk outputnya frekuensi sekian ya, frekuensi sekian dapatlah outputnya nanti ya. Nah, kalau frekuensi cut off-nya ini kita hitung nanti ya. Seper frekuensi cut off, kalau ini mirip ya. Kalau ini seper 1 dibagi 2 PFC. Kalau di sini dia 1 dibagi 2 sama V, C-nya juga sama R-nya diganti. Ya kan tinggal pindah ya. Nah, frekuensi cut off nih dia. Di mana Z-nya? Nanti untuk mencari output nih ya. Z-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Kalau R dari sini deh kan. Ini adalah bukan C-nya, tapi kalau C kan farad. Untuk mendapatkan ohm dia adalah seper 2 PFC, sehingga dia nih ohm dengan ohm diakarkan. Sehingga V out-nya nanti adalah XC dibagi Z. XC ini dibagi dengan Z. Z adalah akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga V out-nya nanti adalah V in dikali, karena XC dibagi Z kecil dari 1, makanya nanti V out-nya lebih kecil daripada 1. Ini frekuensi cut off. Nah, frekuensi 3 dB-nya dia akan turun 3 dB nanti ya. Di sini dia nanti akan 3 dB. Bukan langsung. Jadi di sini dia 0 terus sampai 3 dB baru tajam ya. Kita lihat nanti simulasi juga. Ini dia FC-nya yang kita dapatkan tadi seperdua VRC ya. Dikali akar 2 pangkat N kurang 1. Di mana N ini adalah orde. Karena ini adanya orde 1 karena komponen reaktifnya hanya C1 ya. Maka dia 1, 1, 2 dipangkat 1 per 1, 1 per 1, 1 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Akar 1, 1. Jadi akar 1 sama dengan FC. Jadi dia F3 dB-nya minus 3 dB sama dengan frekuensi cut off untuk orde 1. Kalau orde 2 nanti dia akan berbeda. Nah, ini dia arkus tangan dari 2P FRC. Ini bisa kita cari kebalikannya ya. Minus tangan, nah nanti arkus tan ya. Kalau untuk mencari ini kan tangan tan gitu ya, 2P FC atau minus, dia arkus. A, kalau di Excel-nya A tan gitu ya. Untuk pergeseran fasanya. Nah, kita bisa lihat itu di simulasinya nanti. Roll off-nya 20 dB per dekade. Artinya apa? Dari si kalau katakan frekuensi ini ya tadi ya. Ambil satu frekuensi sini low ya. Dari sini ke sininya dia 20 dB per dekade. Dekade itu adalah umpama di sini 1, ini 10, ini 100 dia. Dan 100 dia 20 dB. Sedangkan kalau sini dari 0 sampai dari 0 ya sampai ini berapapun dia hanya minus 3 dB. Berapa dekade pun dia ya, hanya minus 3 dB turunnya. Sedangkan dari frekuensi round off, frekuensi cut off dia akan turun langsung 20 dB. Nah, cukup tajam ya. Di sini dia berapa dekade hanya minus 3, ini dia minus 20 dB, hanya 1 dekade. Kan turun. Tapi tidak lurus ya, makanya ini ideal. Nah, itu nanti dia 20 minus 20 itu karena dia round off dari puncak ke bawah, makanya minus. Udah ke atas nanti di plus ya. Roll on namanya. Nah, kita ambil contohnya. R-nya 4,7 kilo. Ya. Kemudian C-nya adalah 47 nano. Nah, kita hitung. Nanti kita respon frekuensinya seperti apa. Kita gambarkan dan kita simulasikan. Ya. Frekuensi cut off-nya dulu. Artinya seper 2 pi RC. Ini dia. Jadi kerja di sini. Inilah setelah frekuensi ini dia akan turun 20 dB per dekade. Per 2 VRC. 2 pi 3,14 nanti. Ini R-nya 4.700 ohm, C-nya 47 nano, 10,9 ya. Nah, kan 10,9 nanti naik ke atas. 9, 10,9 dibagi dengan ini. Dapatnya 720. Ya kan, minus dulu. 4,7 ya, kilo kan. 3/6 kan. Nanti 1 juta dibagi 2 dikali 3,14 dikali 4,7 dikali 47. Dapat ini, 72. Ini pembulatannya. Nah, saya lihatin ininya. Apa namanya yang perhitungan sesungguhnya.
berapa dapatnya ya. Itu kan pembulatan. Ini nggak jauh beda ya. Ini saya gunakan Excel. Ini nanti order 1, order 2 deh ya. Ini yang 47 tadi ya. Nih, 57. Ini dia 720,8. Nah, kita buat repot nanti 720 aja kita ini kan ya. 10. Ya. Ya order 2 nanti. Ini order 1 nih ya. Ini 3 dB sama dengan frekuensi cut off-nya ya nih. 720,85 ya. Kita kan. Kita bulatkan dia 3 angka, 2 angka lah ya. Ini kita bulatkan ke apa namanya? 320 ya. Minus 3 dB-nya juga nih. FC dikali akar dari 2 pangkat 1 per, udah pangkat 1 deh kan? Pangkat 1. Nah, kalau di sini nanti dia menjadi 2 pangkat setengah. Order 2 nanti itu. Ini ya, 720 pembulatannya ya. Dapat frekuensi cut off. Nah, setelah dapat frekuensi cut off, kita sebenarnya kita mencari penguatannya untuk apa? Untuk nanti kalau ini kan frekuensi cut off-nya. Nanti 1 dekade ke kanannya ya 7,2. Nggak perlu dihitung. Cuma nanti F3 dB-nya, F3 dB sama dengan FC ya 720 ya. Kemudian pada frekuensi 100 Hz ya, berapa V out-nya? Nanti pada frekuensi 10 kilo berapa? Menit 20 berapa nanti ini? Kan ya, kita lihat. Untuk 100 Hz ya, berarti XC-nya ini adalah 1/2 pi FC, F-nya 300. Kalau ini frekuensi roll on ya, roll off ya, 120 sini dia. Ya, nanti dia akan 70% nanti. Kalau ini dia pada versi di bawah berarti ya, di bawah 70. Yang satu lagi 10 kilo berarti di atas 70. Berarti ini yang 100 Hz itu masih dalam band pass ya. Kalau ini sudah band stop. Nah, kita lihat nanti berapa payout-nya, kemudian kita simulasikan berapa 100 Hz berapa, 720 berapa, ini berapa nanti kita lihat nanti ya. Nah, ini ya. Cari dulu XC-nya, 1/2 pi FC. F-nya 100 Hz. 2 pi 100 Hz, 47 dapatnya 33. Ribu ya ini ya, ini kilo ya, 33 kilo ya, 33 kilo. Kemudian impedansinya R-nya dapat tadi ya, 4.700 ditambah ini tadi 33. Itu dulu sebentar deh. Bentar ya, ini kilo atau sebentar ya nih. 100 Hz ya sebentar, saya hitung dulu ya. Stop dulu. Yang 100 Hz sebentar ada di sini juga. 100 ini ada ya, nah kita hitung. Yang 100 X-nya 100 ya, ini dia. 1/2 pi ini 100 ya. G3 ini ini. C-nya. Dapatnya 33.000 ya, nih ya, 33.000 ya. Kemudian Z Z100 ini dia 34 kilo. Ya, ada sama ya. Berarti 33.000 tadi ya. Makanya titik ya. Frekuensi cut off. Kita mencari pada untuk frekuensi 100 Hz ya. Berarti ini roll on ya. Berarti 0 sampai 720 itu kan frekuensi daerah apa namanya yang diterima ya. Pas bandnya. Apa? Ya, pas bandnya yang diterima. Stop bandnya ini yang di atas 100 kilo tadi ya. Di atas 720 ini 10 kilo ini contohnya nanti. Yang ini yang di bawah 10. Jadi dapat XC-nya kemudian R kuadrat ditambah XC kuadrat 4.700 kuadrat ohm ditambah 33.863 kuadrat ohm kuadrat. Dapatnya 34 kilo ya, 34 kilo. Nah, V out-nya XC per Z. V in XC per Z. Ininya 10 volt ya, 10 volt. Nah, 10 volt. V in
33 kilo 800 dibagi dengan 34 Z-nya, Z ini. Ini XC-nya. Dapatnya 9,9 ya. Masih turun kan, harus 10. Tapi sudah turun, mulai turun kan? Mulai turun karena dia 10 dari 100. Nanti kalau kita tambah 500 lagi nanti simulasi aja ya, di Excel aja. Ini langsung kita yang 10 kilo yang udah stop bandnya. F-nya kita ganti menjadi 10 kilo. 2pi 10 kilo. Nah, ini kalau kilo head boleh ya. Sebentar. Ini head saja nih ya, bukan kilo head. Nih dia 10 kilo kali 47 nanofarad dapatnya 338 ohm. Sehingga Z-nya 4000 R kuadrat ditambah X kuadrat Z 4700 ohm kuadrat 338,8 ohm kuadrat dapatnya 4712. Sehingga nanti V out-nya menjadi 338 dibagi 4712 dapatnya 0,17. Lihat. Kalau tadi masih 9,9 volt, ini ada 0,7. Sudah jauh di bawah 1 volt ya. Nah, 1 volt, 1 volt aja dia sudah ada 90% hilangnya kan, maka tidak diterima lagi. Nah, respons frekuensinya berarti kita cari pada frekuensi cut off nih, respons frekuensinya ya. Frekuensi cut off, cari AV-nya. Kalau ini kan kita lihat, oh berarti ini sudah VA-nya udah jauh lebih kecil, ini udah mulai turun gitu kan. Nah, kalau di teorinya kan masih 10 nih harusnya kan. Jadi sepanjang pas band itu dia tidak ada atunasi yang berkurang, penguatan tidak berkurang, ternyata kurang nih. Ya karenanya nanti kita diturun. Walaupun di simulasi juga akan masih datar deh ya, datar. Jadi kalau kita gambarkan satu-satu, frekuensi 100 Hz, 200, 300, 400, 500, terus itu ya, dia akan mulai turun. Nanti kita lihat di simulasi saja ininya. Nah ini, referensi frekuensinya ada frekuensi cut off tadi ya. PF-nya itu adalah 720. Jadi dia 2PF 700 Hz dikali 47 nano, dapatnya 4000. Ini 4000, 4,7 lah ya. Nah, Z-nya yang sama kan, 4.747 dapatnya 6,65 ohm, 6.600 ya, 6,66 kilo ya, 6,6 kilo. Sehingga AV-nya, ya cari AV-nya saja, bukan V-out-nya dah ya, V-out-nya nanti dia, nih. Kalau V-out-nya dikali dengan 10 ya, berarti di 7 volt ya, nah, 70% kan. Ini AV-nya, XC dibagi dengan, ini tadi Z, ini sama juga nanti ini kan. Ini kan VN yang dicari, kalau XC kan 10-nya dikurangin ya, berarti dia ini berapa? 0. Kalau ini kali 10 dikali 10 ya. Ini tadi 0,0 ya. Kalau ini dapatnya tadi dia belum dikali 10 kan berarti 0,9 kan. 0,99 dikali 10 99. Kalau ini dia AV-nya saja 0,07. Nah, ini dia 0,7 ya, 0,7. Kali kalau dia V-out-nya berapa ya? Kali 10. Berarti tinggal 7,07 atau 7,1 volt lah ya. Nah, 70% ya kan? Ini AV-nya. Ini kalau 50 kita lihat 500 di antara tadi ya. Di bawah 10 kilo, ini 100 sudah kita buat tadi. 100 kita hitung di simulasi ya. Ada Excel saja. Berapa V out-nya nanti? Ini yang 100 tadi ya. 100 kita tarik dulu. 100 sudah dapat kita hitung tadi. Udah, nah, ini kan. 100 XC-nya ini. Ini. Kemudian ini adalah Z-nya. Ini V out-nya. V out-nya 9,9 kan. Kalau 10 kilo ini tadi kan. 3.300 ini saya supaya ribuannya muncul ya. Nih ya. Jadi yang 10 kilo rekornya ini yang 1 kilo dulu ya. 1 kilo. Ini 1 kilo sebentar nih. Ini 1 kilo ya.
Ini 900, ini yang 10 kilonya nih ya. 0,7 tadi kan, ini 9. Kalau dia 500, ini dapat XC-nya, Z-nya, VO-nya adalah 8. Mulai turun dia kan. Dari 100 turun lagi. Ini 1 kilo udah lebih rendah dari 70% nih. 5,8. Nah, yang kalau frekuensi cut off-nya, nah, VO-nya, AV-nya ini tinggal kita kali ya nih. 7,07. Saya taruh di antara ini satu ya. Nah, jadi dia turun, tapi setelah itu dia tajam ya. Ini yang 720 kita buat. Yang frekuensi cut off. Nah, ininya 3,720, 700. Kembalinya sama ya, G3. Nah, ini G3 ya, ini apa? Nih ya, 7,1 lah kan. Hawk. Kemudian kalau dia 1 kilo dulu, turun. 10 kilo udah, ini mulai di sini sudah daerah apa namanya di atas. Tapi di pas ini masih ada kelonggaran sedikit dia, ya. Enggak langsung nih 700 bawahnya langsung, langsung. Ini kan bertahap. Nah, itu dia. Jadi ini kita dilengkap ininya. Makin besar ininya frekuensinya, nanti dia akan makin hilang. Nanti kita lihat. Nah, kita buat responnya gimana? Nah, respon frekuensinya. Ini kan udah dapat semua tadi nih. Mulai dari frekuensi cut off, dapat 720. Nih. Kemudian kalau pada saat frekuensinya kita masukkan tuh 100, berarti kan masih di dalam apa namanya band pass ya 100. Dari 0 sampai 720 ya band passnya. Ini 100 masih. Outputnya berapa? Mulai turun. Kan di atas 0 ya. Nah, kalau umpamanya ini kita jadikan 10, nah ini pasti dia akan hampir 9 sampai 10 dia. 9 berapa? Dia kan 100. 10 Hz ini masih. Nah, kita naikkan jadi menjadi 500 sih kan, turun lagi kan, 500 menjadi dia 8, berapa tadi kan, berapa tadi itu 8,2, tapi masih, nah itu kan 8,2 kan masih di atas 70% cut off. Nah, pada saat frekuensi 10 kilo, ini ambil lompat dulu kita 10 kilo ya, 10 kilo nih, maka dia outputnya menjadi 0,7 dari tadi 9 ya. Awal inputnya 10 ya. Dia tidak akan mungkin V-out-nya 10 karena dia output lebih kecil sedikit daripada input. Nah, frekuensi cut off dia berapa? 720. Outputnya 70% hari ini ya, dari 10, 7,08 lah tadi kan. Kalau 1 kilo dia mulai berendah daripada 720 ya. Jadi dia 710 dia 7,1 volt ya. Kalau 100 9,9. Kalau 10 kilo 10 kilo ini 0,7. Kalau 1 kilo lihat tadi 5,5 tadi kan turun. Nah, untuk presentasi ini kita cari penguatan ini. AV-nya nih 0,7. Cuman ini masih dalam tidak ada besaran ya 0,7. 0,7. Ini kalau kita jadikan dB dia menjadi dalam dB 20 log AV, 20 log 0,707 minus 3. Nah, minus 3 itu Pak sebenarnya bukan pas minus 3 ya, ini kita lihat. Kita bulatkan saja. Nah, ini dia. Minusnya ya dB-nya AV 20 log J3. J3 itu kan AV-nya ya. 0,707. Minus 3 0,103. Jadi kita bulatkan menjadi 0,3 kan 0,3 jauh lebih kecil daripada 5 ya. 0 ya, 0,1. Nah, dijadikan minus 3. 70% itu untuk apa filter apa namanya? Filter pasif. Ini di sekitar segini dia. Jika order 1 ya. Minus 3 dB. Berapapun rangkaiannya. Cuma frekuensi cut off-nya aja berbeda. Kemudian roll off-nya nanti di mana setelah ininya? Oh, 1 dekadenya dari minus 3 kan di sini.
70 di sini tadi 720 ya, 720 dia akan turun minus 3 dulu Bu. Setelah minus 3 dia akan roll off ke dia 20 dB ya, minus 20 dB ya, minus 23 ya. Ke minus 23. Ini dia yang minus 3, ini yang nanti umpamanya minus 10 dB-nya. Nah, ini kan linear ya. Nanti mau kita lihatkan secara simulasi nanti. Nah, ini simulasinya gimana? Nanti baru kita lihatkan gambar. Kita lihat simulasinya ya. Simulasi 4,7 ya. Nah, ini sedikit apa namanya? eh ini dia. Ada tambahan sedikit. Ini osiloskop udah kita gunakan seperti biasa untuk memperlihatkan ini frekuensi 700 ini dulu ya. Ini 720 dulu. Ini dia fasanya, pergeseran fasa. Nanti pergeseran fasanya itu kan ada. Arkus tangan itu kan. Ini pergeseran fasanya sebentar. Jadi dia kan arkus tangan 2 pi RC. Nah, minus arkus tangan 2 pi RC ya. Nanti kita lihat ininya, responnya. Ini osiloskop. Nah, ini tambahannya nih untuk melihat respon frekuensi. Di sini dia. Bentar, saya geser. Geser dulu ya ini ya. Respon frekuensi ya nih. Mode ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Nih, kode plotter. Kemudian ininya, innya kita masukin ke input. Outputnya kita masukin bagian output. C-nya ya. Input sebelum R, output setelah R. Kemudian ini di ground. Nah, ini bentuk responnya nanti. Ini dia fasanya nih. Ini fasa. Tadi ya, fasanya. Pada saat nanti dia kita lihat ini magnitude-nya. Nih. Di sini dia masih datar. Nah, kenyataannya dari sini sampai ini 720 nih, lebih kurang ya. Lihat, minus 3 dB. Atasnya kita lihat. Bisa nih. Ini X. Minus 3 dB ya, pas minus 3 dB. Tadi kan 30 ya, lebih dikit ya. Ini 700 pembulatan juga ya. 720 nih. 718,720 lah ya kita ini kan. Dan minus 3 dB dia kan. Minus 3 dB ini frekuensi cut off-nya. Di sininya masih lihat nih frekuensinya ya. Minus 3 dB berarti dia kalau dB-nya nggak 3 dB dia akan, kalau 0 masih tetap ya. Ini 0 kan. 0 kan. Ini 0 terus kan nih. 0 terus. Berarti kenyataannya tidak seperti ini. Kenyataannya adalah bahwa dia setelah min 3 tadi ya, min 3. Turun ya, dari 0 sampai min 3 dB. Berapa dekade nih? Nah, nggak sampai 1 dekade ya. Ini berapa? 700. Mulai tergantung kita mulainya dari 0 ke 10, 1 dekade. 10 ke 100, 1 dekade. 100 ke 1000 ya. 1000 kurang lah ya. Berarti kan hampir 3 dekade nih. Turunnya hanya minus 3 dB. Tetapi setelah frekuensi cut off, dia akan terjun minus 20 dB. Ini yang minus 20 dB dia. Harusnya kan kotak ya. Harusnya kan kotak. Nah, kita ambil tadi yang 100 Hz ya. Nah, ini pada frekuensi 720 dulu nih. Kita lihat di sininya. Osiloskop ya. 10 volt inputnya. Frekuensi 720. Kita lihat outputnya. Ya, osiloskop ya. Ini respon frekuensinya ya. Oh, sampai 720 ya. Ini dia dari sini dia turun ya. Padahal dari sini udah turun harusnya. Sampai sini minus 3. Tapi di sini 20 dB. Walaupun 1 dekade dia 20 dB. Ya. Kalau 2 dekadenya berarti 40 dB dan seterusnya.
Padahal di sini 3 DKD-nya hanya 0,3 minus ya, karena dia roll off ya. Nah, ini turun. Nah, ini dia input. Ini beda fasanya nanti kan. Fasa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 ini katakanlah 1,5 bagi 14 kali 300 ya 360 ya. Terus selisihnya nih kan. Outputnya turun kan nih. 70%. Nah, kalau dia frekuensi ininya tadi kita jadikan berapa tadi? 100 ya. Nah, payout-nya akan naik. 100 Hz ya. Kita lihat, kita jalankan ya. Ininya tetap nih, frekuensi cut off dia. Kita lihat outputnya ini menjadi supaya dia lebih. Nah, lihat. Hampir sama kan input 9,9 jadi kan. 9,9 kalau kita tambah. Nih, output dengan input hampir sama 9,9. Tetapi, nah sebaliknya, kalau frekuensinya kita naikkan menjadi tadi 10 kilo di atas frekuensi cut off ya, jauh ya. Kalau 1000 dulu, 1000 dulu dah, 1000 dulu. Tadi kita coba, 500 tadi ya, 500. 500 itu kan masih 8 ya, 8. Ya, lihat 500 ya. Nah, lebih turun, tetapi masih jauh di atas, masih di atas 70% ya nih. Ini kan 10 nih, katakan 1 ya, 100%-nya ini 50, ini kan 80%. Jadi dia dari 10 jadi 8 lah kira-kira ya. Kemudian 7 ini tadi udah ya, kita masukin dulu 720 tadi. 720 kira-kira 30% ya turunnya. Atau total ininya, nah, kan lebih lebih kecil daripada yang 100 Hz kan. Nah, ya. Nah, ini kita baru kita ambil 1 kilo dulu. 1 kilo. 1 kilo dia di bawah 70% ya. Ini 50%. Ini kan 70 nih. Lebih kurang ya. 3. Ini 1 kilo. 1000 aja sekarang. Lihat. Ampunnya hampir separuhnya ya. Ya. Nih. Kan separuh di sini. Hampir separuh. Tadi hitungan kita berapa? Dapatnya, sebentar. Kalau 1 kilo itu 5,8 ya. Benar kan di atas hampir 0,6 ya. 0,6. Nih. 0,8. Kemudian ini 10 kilo. Nah, 10 kilo dia akan kecil sekali. Kenapa? Sudah makin jauh dari frekuensi cut off dia. Ini output dulu yang input ya. Lihat sedikit. Nah, lihat. Inputnya setinggi ini nih. Ini skalanya ini kan 5, 10 ya, 10 volt. Ini jam berapa? Sampai 1 kan? Katakanlah 1 lah. 1. 0, dia kan. Udah kecil. Nah, itu dia. Nah, gimana menggambarkannya? Nah, menggambarkan. Ya ini tadi nih. Ini kan gambar otomatis walaupun ini tidak terlalu detail ya. Ini tapi dia dapat di sini nih. Ininya untuk -3 tadi berapa? Oh, ininya dia bukan frekuensi kesananya -3 dB ya. Nah, -3 frekuensi cut off. Kalau dia 100 di sini juga nih, 100 Hz nih. Agak susah pasnya ya nih, 100 Hz. Bukan lihat nih. 100-nya di sini ya. Ini katakanlah sedikit. Ini kan 100 kan. Lihat nih. Dari 0 ke 100. Ini enggak linear kan? Enggak linear. Nah, ini 720. Nah, 720 lihat nanti. Ini 3 dB kita ambil ya. Ini tidak linear nih. Jadi ini di sininya 1 kotak, 2 kotak, 3, 4, 5 kotak itu 100 ya. Ini -3 dB-nya langsung di sini. Nah, 1 kotak, 2 kotak, 5 sampai di sini tadi 100. Ini cuma 1 kotak ke sini jarak menjadi 720, 718 ya. Berarti naiknya kan 618 di sini doang. Nah, maka tidak linear ya. Kemudian kita ini kan ininya ke berapa tadi dB-nya sebentar yang 1 kilo dulu ya. 1 kilo itu dapat dB-nya nggak ada di sini ya. Frekuensinya 100. 1 kilo ya, frekuensi 1 kilo. PO-nya 5,8. dB-nya min 4,66 lah ya.
4,66, 4,6, 4,7 lah ya. Minus 4,7. Nah, ya 1 kilo kan? 1 kilo. 7 karena tadi 46 sebenarnya. 10 kilo. 10 kilo itu minus 23 lah, 23 ya. 23. Bagian bawah itu 23. Minus 23. Ada 10 kilo nih ya. Nah, di sini dia. 23 frekuensinya. Nah, ininya makanya linear kan. Ini 100, ini 70, sekilonya segini, ini 10 kilo. Dan ini jaraknya 10 kilo. Satu dekade dari 10 kilo tadi kan. Nah, kita ambil tadi berapa, kemudian minus 466 ya, 466. Ini kan 10 kilo ya. Nah, 10 kilo ke, lihat nih. Kotak, satu kotak dari frekuensi cut off ya. Minus 466. Ini lihat nih, 10 kilo, ini 1 kilo lihat. Oh, dia harus sini ya. Ini 4 minus 466. Ini kita lihat. Nah, ini satu garis. Satu dekade nih, satu dekade. Di sini berapa dekade tadi kan? Ini 100 tuh berapa dekade? Ini berarti dia 4 dekade, 5 dekade. Turunnya hanya minus 3 dB. Tapi dari satu dekade sini, nah kalau minus 3 ini kan geser dikit ya kan? Ini 4 ke kiri ya. Ini, tapi kita kiri dulu nih. Ini kotak ini satu dekade, ini 1 kilo nih. Ini 100 nih, kita lihat nih kalau enggak. 100 kan. Ini kurang 100. Nih. Ini satu dekadenya berarti dia 10. Ini berarti 1 Hz ya, 1 mili. Ini 0,1 per 100, per 1000 mili. 100 per 100 mili. 100 mili ini. 0,1. Per 0,1. Per 100 per 1000 ya. Ini 1 mili. Ini satu dekade. 1 Hz. Ya kan? Nih, kotaknya. Satu ini menjadi 10 ya. Nih. Ini 100. Ini 100.000. Ini 10.000. Nah, satu kotaknya satu dekade ini ya. Cuman ini linear digambarkan. Nah, kita lihat di mana membuat responnya secara yang kita manual ya. Ini saya pakai ini ya. Pakai Corel aja supaya mudah. Ini gambar yang tadi ini saya ambil. Gambar yang semilok ya. Nah, dia gambarnya di sini nih yang pas ya. Ini kan udah 720 ya. Kita katakan kita mau ambil ini dulu. Nih, saya ambil sininya 1 kilo. Berarti di sininya 100. Nah, jadi 100. Ini 100 dia berarti ya. Ini 100. Ini 700. Ke kanannya berarti dari 1 kilo, ini 1 kilo. Berarti ke satunya ini lagi, ini 1000 ya. Ini 1000. Hmm. Ini kan ini 1000 ya. Ini 1000. Ini 10.000 ya. Ini 100, 1000, 10.000. Ini kan 7.200 ya nih. Nah, kita ambil apa? Frekuensi cut off tadi kan 720 segini. Nah, ini kira-kira sini tujuhnya pas ini ya. 720 lewat dikit boleh lah. Nah. Kemudian satu dekade ke kanannya 7.200. Kalau untuk low ya, untuk low pass filter. Nah, kita ambil. Nah, yang ke bawahnya ini bebas kita. Ini saya ngambil satu ininya tuh, satu garis ya, satu garis. Ini boleh nggak? Seperti tadi dulu ya. Boleh nggak saya paling atas di sini, Pak? Boleh, ya. Boleh nggak paling atas? Bentar ya. Nah, ini paling atas boleh nggak? Nggak susah kita paling dua di bawah. Jadi satu kotak ini sambil ya untuk AV-nya ya dalam dB, dalam dB. Atas dalam dB dia linear nih. Ini ada kotak yang agak tebal ya, berarti ini satu, ini nol, sambil di sini nolnya ya. Ini kurang nih ya, kurang geser ke atas ya sebentar. Saya geser dulu ya. Ini nolnya kurang nih. Biar tepat. Ininya saya matikan ininya ya. Oh, kita geser sedikit. Ini
belum pas nolnya ya nih. Dua sedikit ya. Kemudian dikit. Di sininya sambil satu kotak kecilnya itu setengah apa? Oh, lima ini ya, dua dB. Jadi dua ke atas kan ini nol, min dari nol kan min dua, min empat, min delapan ini 10. Ini dua ini 20 ya. Nah ini satu setengahnya, ini baru 30, 23. Ini setengahnya ya, ambil, ambil nih. Ketika 3 dB itu satu setengah ya. 3 dB dia berarti dia satu setengah. Ini satu, ini setengahnya. Ini min 3. Min 3 di garis sini ya. Min 3 sama warna merah tadi. Nah, kan ini ada berapa dB nanti. Ini nol. Ini nol. Nah, satu setengah. Ke bawahnya berarti 10, 5 ini berarti kan ini 10 ya. Min 2, min 4, min 8, min 6, min 8, min 10. Kemudian 20 dB-nya di sini. Ya, 20 dB-nya berarti dua garis tebal ya. Nih, dua garis tebal. Boleh nggak saya ininya satu? Boleh. Sama jadi 10-nya di sini. Ini 1 dB, 1 dB, 2 dB, 3 dB, berarti 0, berarti dia min 3-nya di sini. 3 garis ya, 1, 2, 3. Ini karena saya ambil ininya 2 dB ya, satu setengah di sini ya. 10-nya 5 garis, 5 kotak kecil. 10 kotak kecil 20. Tapi kalau saya ambil kotak satu ini 1 dB, 2 dB berarti ini baru 10 ya. 20-nya berarti 4 kotak yang tebal ini. 23 berarti tinggal 23 ke bawah itu. Nah, ini kan 13 setengah ya. Ya ininya. 10, 11, 12, 13. Ya, 23 itu kan 13 ya. Pas 13 ini. 13 itu apa? Nah, di sini dia. Yang min 3 dB tadi yang di sini. Ini kan ideal di sini nih ya, yang hitam ya. Nah, ini ya sebentar nih. Yang hitam ini yang min 3 dB nih. Nah, di sini. 0 dB. Ini yang min 3 dB. Nah, di sini juga ya. Satu setengah ya. Nah, turun itu ya, turun. Bukan dia turun kan, garisnya miring. Nah, lihat nih. Bisa kecil dikit supaya untuk ininya ya kelihatan. Nah, sama kalau di zoom ya, karena kita banyak. Nah, ini ya. Turun. Ya, saya zoom dikit. Nah, ini rangkaiannya udah sama tadi ya. Dari nol tadi nih. Ini boleh kalau sambil ini satu, karena ini kan cuma 5 ke kanannya, 5 dekade ya, maka nggak boleh mungkin saya 0,01 di sini, 0,01 di sini 0,1, ini baru satu di hertz kan, jadi baru 10, muat nanti kan, saya ambil ini 10 Mama, 10, ini 100, ini 1000, ini 10.000, karena dia 720 ya Kak, satu dekadenya kan 7.200. Nah, ini yang hitam tadi nih, kita ambil titik 720 di sini ya. Ini kesananya 0. 0 720 ini. Harusnya ini nih responnya yang biru biru muda ini ya. Kasih cut off kan 720. Kenyataannya tidak, dari 0 sampai 720 dia turun minus 3. Karena saya ambil satu kotaknya 1 dB, maka dia menjadi satu setengah di sini ya, satu setengah. Nanti saya coba yang di bawahnya yang apa namanya yang 10 dB ya, satu kotak 1 dB. Nah, ini dia
Nah, sini dia turun dari nol. Nah, segini ya. Tadi kan kita lihat juga, tapi nol terus dia kan. Baru setelah 100 dia baru apa namanya turun sedikit. Nah, ini 3 dB. Ini udah berapa dekade nih? Karena kalau dari nol kan, nol, satu ya, 1, 10, 100, 1000 ya kan, hampir 3 dekade kan, hanya 0,3. 1 dekade dari frekuensi cut off 720, 7,2. Tarik ke bawah dari min 3, 20 dekade kan, 20 dB per dekade kan, minus ya. Berarti di hari, ya bukan dari nol kita ambil ya, dari 3 karena diturunnya dari sini nih, bukan dari nol. Tapi gambar-gambar kalau di buku dia langsung dari nol, miring dikit. Ini enggak seperti ini. Kalau kita benar-benar kita inputkan datanya seperti ini dia nih. Kemudian 20 dB ke dari minus 3 ya, bukan dari nol. Berarti minus 23. Kita ambil minus 23 tadi nih. Berarti 13 kotak. Karena dia satu kotaknya 2 dB. Kalau kita 1 dB berarti 23 kotak ke bawah. Dari ini tadi, dari min 3 bukan dari nol ya. Kita tarik ke sini. Inilah dia 20 dB per dekadenya. Inilah respon frekuensinya. Orde 1 ya. Ini orde 1. Ya. Orde 1. Nah, kalau kita mau ininya, oh saya mau bawanya satu kotak Pak, bisa aja nanti ya, nanti saya ubah dulu ya, nanti minggu depan saya ini kan, gimana? Ini akan lebih tajam dong dia bentuknya ya. Nah, kenapa tadi dia tidak langsung stop nol ininya vout-nya bagi apa namanya jika setelah frekuensi cut off? Idealnya ya habis ini nol harusnya. Ternyata kan tidak, ini ada miring kan. Masih di sekitar sini masih ada dia. Ini kan baru 7,2 kilo dari 72. 1 kilo tadi. 10 kilonya di sini. Jadi masih ada penguat apa outputnya walaupun sudah makin kecil kan. 1 kilo sini. Tidak langsung dia nol ya. Nah, tapi ini kan sudah tidak kepakai lagi nih. Udah 0, sekian dari input. Udah nggak kebaca lah ya. Tapi kalau di atas dia 50% itu masih itu. Makanya tadi kan yang 8 apa 1 kilo tadi kan masih lebih 50 di sini tadi ya. Nah, itu masih kebaca di sebenarnya. Harusnya kan enggak kotak ini ya, yang kotak yang biru ini. Tapi kan nyata enggak. Nah, untuk mempertajam ini mendekati ini nanti kita ordernya kita tambah. Tetapi ya kelemahannya nanti minus 3 dB tadi kelihatan kan? Frekuensi 3 dB minus 3 dB dia adalah dua apa frekuensi cut off akar 2 pangkat 1 n ya, dikurangi 1. Jadi kalau nanti 2 pangkat setengah, nah itu akan dikali dengan pasti dia lebih kecil daripada 1 kan, sehingga dia 0, akar 0, dikali f dia akan berkurang ke sini dia. Nah, kalau frekuensi apa high ke kanan dia nanti. Kenapa dia ditambah? Karena kurang ya. Jadi kita akan mengubah ini rangkaian supaya frekuensinya tetap 720. Nanti kita coba dan ada lagi nanti. Ah, udah 2. Di dalam perhitungannya udah dapat nih 720. Tapi kita buat rangkaiannya masih bergeser. Kenapa? Nah, itu nanti karena pengaruh dari reaktansinya tadi, komponennya tadi ya. R. Nanti harusnya untuk order 2 nanti R-nya 1, R2-nya 2 dikali 10, C-nya kedua dibagi 10. Nah, nanti order 2 nanti. Ini order 1 dulu ya. Nah, ini dia satu respon frekuensinya 720 dia kan. Nah, mirip dengan ini tadi kan. Cuman kan tadi dia datar aja kan, datar karena untuk gambar di buku seperti itu juga. Ininya dibuat datar. Itu baru satu kita ya ini ya. Ini respon kita. Respon frekuensinya ya. Nih. Ini yang 1 kilo kan. Kalau dia minus 3 tadi ini kita ini. Ini bode deh ya, bode diagram ya. Tapi geser dulu nih. Kalau dia ke kiri nggak mau. Nah, lalu minus 3. Kita sikat apa sini. Minus 3. Nah, ya kan. Frekuensi 718 koma ini. Pada 720 kan. Tuh dia. Nanti kalau yang 2 dia bergeser ke sini nih. Berarti kita tambahkan. Ternyata setelah ditambahkan dikali itu ternyata dia masih belum sampai. Berarti dia nanti frekuensinya apa R-nya ditambah AC-nya dikurangi. Gitu ya. Nah, makanya di sini ada saya simulasi apa saya hitung-hitung untuk ininya ya. Pakai Excel kita. Kalau KTP itu kan agak repot tuh. Nih, berapa dapatnya dia? Ini normalnya nih 700 4.000 dengan ini. Pokoknya ini dia. Dengan si
Nah, nanti supaya dapat ininya kita turunkan supaya dia dapatnya frekuensinya tuh 3 dB-nya itu 778 sehingga nanti frekuensi cut off-nya itu frekuensi cut off-nya ya yang kita naikkan ya. Nanti frekuensinya nih, menjadi 1200 lah ya. Baru nanti diferensi 3 dB-nya 700. Nah, seperti itu dia untuk mengaturnya. Tidak bisa kita langsung ini saya lihatin untuk update 2-nya dulu ya. Dari simulasi ya, dari simulasi. Dari hitungan nanti kita bahas. Simulasi ini update 2. Ini ada salah ambil nih. Sebentar. Update 2 ya. Nah, ini agak panjang kita nih ya. Fase RC. Fase. Nah, untuk bayangan bahwa untuk order yang lebih tinggi itu akan lebih susah ya istilahnya. Terakhir kita ada jam 7 lewat ya. Nih. Ini aslinya kan 4,7 lihat. Frekuensinya berapa nanti? Minus 3 dB ya. Minus 3. Tadi kan 720 ya. Nah, lihat. Ini saya gandeng. Order 1 jadi order 2. RC-nya sama. R 4,7, R2 4,7. C1 47 nano, C2. Dapatnya berapa dia nih. 269. Dalam perhitungan mungkin sedikit berbeda. 269. Nah, frekuensi 3 dB dia kan karena frekuensi cut off-nya sama dengan kalau dia itu nih frekuensi cut off 720 tapi 3 dB-nya menjadi 260-an. Nah, kita ubah. Ini dikali 2. RC-nya 4,7 menjadi 47, C-nya 1/10. Jadi kan dalam perhitungan frekuensi cut off sama ya. 1 dikali 10, yang satunya dibagi 10, ini 4,7, ini 47. Jadi dia masih lebih besar, tetapi dia masih tidak sampai di frekuensi tersebut. Masih 400-an dari 720 ya. Makanya ininya kita ubah frekuensi cut off-nya menjadi tadi berapa? Frekuensi cut off-nya menjadi 1200. Berarti R-nya berubah. Jadi 3025 ya. 3025 nanti ininya ya. 3025. Ini menjadi 30 ini belum kita kali ya 2,8 ya. Kita lihat. Frekuensi tetap ini sama dulu. Frekuensi cut off akan berubah. Tapi dia belum dapat juga. Jadi dia baru kita ubah yang ini. Nih, sudah 400. Sekarang ini masih sama ya. Nah, baru kita ininya tambahkan. Di frekuensi kita ubah. Ini aslinya ya, satu order. Dua koma delapan itu ya. Ini 3 dB. Nih, 725 lebih ini ya. Ini baru. Ini dibagi 10, ini kali 10 dari frekuensi cut off sudah berubah. Kalau 2,8 itu 2,8 itu frekuensi cut off-nya 1200. 1200 frekuensi 3 dB-nya menjadi ini kan. Nah, ini roll off. Jadi itu susahnya order lebih dari satu. Ini baru RCA ya. Kalau RL akan lebih repot lagi. Karena dua pengaruhnya. Ini hanya kita dengan C-nya tetap ya. Boleh nggak saya ubah? Boleh. Dua-duanya kita akan repot nanti. Jadi dengan C yang tetap ini R-nya kita ubah. Karena R lebih mudah ya. Itu dia kalau order lebih dari. Nah ini gimana ininya? Ya tinggal kita gandeng ya. Nanti perhitungannya nanti setelah minggu depan kita. Order 2. Ini tadi kan, arkus tangan tadi. Ini bisa kerja di sini.
ininya ya, sebentar. Fasanya tadi ya, fasa. Tadi kan kita lihat kan orde satu ya, fasanya ini kan baru amplitudo ya, ini fasanya. Tinggal berubah di sini. Ini bisa dua tadi kan. 720 ya, 718. Ini masih tidak ini fasanya. Referensi berapa dia, digrinya berapa? Ini kan. Yang dia frekuensinya tadi bergerak tadi kan, ini 720 ya, 700. Nah, ini kita bisa berarti ini yang sebuah S-nya 720. Pasnya misalkan tadi ini X yang berubah ya, 720, 718 ya. 700 tadi lupa. 700 berapa tadi? 719 ya. 719 nah. 718 ya. 719, 720 tadi ya. Ini dia. 719 saja seandainya ya. Nah ini dia. Minus 45 lah ya. Nih, taruh. Dari 0 sampai 108, minus 180 kan. Ini minus. Dari sini nih. Beda fasanya. Nah kita lihat dari 45 ya. Kita lihat. Ini dia. Kita ambil yang frekuensinya cut off ya. 720. Ini kita juga dapat dari osiloskop. Ini dari beda fasa ya. Nah, ini lebih gampang. Kita lihat. Bisa kita hitung ya. Ini yang merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 14. 14 ini katakan 2 aja ya. 2. 2 dibagi 14 dikali 360. 51 dia, kalau 14 ini kan nggak sampai 14 ya. Nih. Ini nggak sampai 2 kan. Kalau 1,5, saya hitung 1,5 berarti 1,6 lah ya. 1,6, dia lebih sedikit. Ya, 41 dia. Nah, 1,6 atau 1,7. Dia hampir 2 tapi nggak sampai 2. Berarti 1,8 atau 1,7 ya. Ya, 1,7 lah ya. Jadi 46 derajat dapatnya ya. Ya, 46 derajat. Kalau kita gunakan ini. Nih. Ini kan lebih 1, ini kurang. Berarti kan kurang 2 ya. 2 per 14 dikali 3 ada. 1,8 per 14 dikali dengan 360 dapatnya 40. Berapa tadi saya hitung? 44 lah ya. 44. Di sini dapatnya ini kalau untuk 720 ya. Dapatnya 44. Nah, hampir sama kan? Ini 45 ya. 5 17. Dari itunya 44. Ini kan nggak detail kita nih. Sama rasanya. Minus arcus R apa? 2pi RC. Minus arcus tangan 2pi RC. Ini rasanya. Bisa kita hitung dari osiloskop, bisa kita hitung dari sini. Tuh ya. Ada jam hampir setengah 8 ya. Kita tutup dulu kuliah kita. Nanti kita langsung lagi seperti ini ya. Teorinya terlalu banyak. Langsung kita ke gimana menghitung frekuensi cut off, gimana membuat respon frekuensi, itu yang penting ya, respon frekuensi. Jadi itu nanti kamu print banyak, yang cukup banyak ya, yang saya kirimkan di apa namanya Adlink ya. Jadi saya kirimkan modul sama semilog yang 5. Jadi dia tidak bisa linear ya, bisa semilog. Frekuensinya dalam log, amplitudenya dalam linear. Kenapa? Amplitudenya sudah kita logkan. Kalau kecuali dulunya frekuensi juga dilokkan, berarti dia linear. Nah, ini frekuensi dalam log, ya, gitu ya. Sebentar saya ini dulu. Nah, kita tutup kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tolong di print itunya ya.